Halo semua, aku kembali membawa satu cerita baru untuk kalian. Kisah ini benar-benar masih sangat segar. Cerita ini sedang sangat ramai dibicarakan di situs baca langgananku. Jadi kuputuskan untuk membawakan versi lengkapnya ke kanal ini. Tentu saja, aku juga selalu memperhatikan setiap saran yang kalian tulis di kolom komentar. Jadi, terus kirim saran kalian. Jika ada kesempatan, aku pasti akan membawakan kisah yang paling menarik perhatianku. Jangan lupa berikan tombol suka, karena kelanjutan kisah ini sangat bergantung pada dukungan kalian. Semakin banyak suka yang masuk, semakin besar peluangku untuk terus membawakan bab-bab terbarunya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai kisahnya. Unik, apa yang akan kamu lakukan sepulang kerja hari ini? Pertanyaan santai itu tiba-tiba datang, membuatnya sangat terkejut. Gadis itu ragu sejenak, apa yang harus kulakukan? Batinnya bingung tanpa jawaban pasti. Kami berencana pergi minum di bar nanti, lanjut temannya itu. Uni mau ikut juga tidak? Tanyanya sambil tersenyum manis. Katanya anak-anak lelaki juga ikut. Apa kalian akan minum alkohol? Uni bertanya cemas dengan mata yang berbinar. Temannya mengangguk mantap. Uni berpikir sejenak dengan bimbang lalu menolak pelan. Masih banyak tugas yang harus kuselesaikan. Uni beralasan sembari mencoba tersenyum ramah, agar tidak menyinggung mereka. Oh begitu, baiklah, kalau begitu, jawab mereka sambil melangkah pergi. Begitu melangkah pergi, terdengar bisikan lirih bahwa sejak awal sudah kubilang jangan diajak. Iya kan, aku tidak bohong. Setiap kali diajak dia memang selalu menolak. Mendengar itu Uni langsung terdiam, menyadari mereka mengajaknya hanya demi kesopanan belaka. Bayangkan saja, usianya sudah 27 tahun, tapi dia masih mahasiswa tahun pertama. Seorang mahasiswa baru yang terlambat kuliah, ditambah kepribadian tertutup membuatnya sangat sulit bersosialisasi. Sambil menghela napas, Uni mendekati mesin minuman, lalu memasukkan koin-koinnya. Namun saat koin terakhir masuk, dia sadar uangnya kurang 1 koin. Padahal dia sangat menginginkan minuman itu. Dia mencoba mengguncang mesin itu, berharap kaleng jusnya jatuh. Padahal dahulu semuanya tidak sesulit ini. Sambil menatap langit, kenangan masa lalu perlahan kembali berputar. Halo, sapa beberapa gadis yang menghampirinya. Awalnya mereka bersikap biasa dan mencoba akrab. Namun jarak mendadak membentang setelah Uni menceritakan usia aslinya. Aku akan memanggilmu kakak saja, kalau begitu, ucap salah satunya. Merasa canggung dengan panggilan itu, Uni akhirnya memilih perlahan menjaga jarak. Tatapan dingin mereka mengusiknya, walau beberapa gadis masih ada yang mencoba mendekat. Uni, mau ikut minum bersama kami nanti? Apa kamu mau ikut bergabung? Namun Uni selalu menolak halus dengan alasan harus segera pergi bekerja. Dia menjadi kian waspada, merasa kehadiran dirinya yang kaku hanya akan merusak suasana ceria mereka. Kembali ke masa kini, Uni masih terpaku di depan mesin sambil meraba sisa koinnya. Tiba-tiba sesosok tangan muncul di sampingnya, meletakkan koin yang kurang langsung ke jemarinya. Astaga, Ellen sungguh menakutkan. Batinnya bingung menerkas, siapa sosok tinggi yang kini berdiri di belakangnya. Hei nenek, kamu tidak ikut pergi bersama kami nanti? Tanyanya. Pergi kemana? Uni bertanya balik dengan wajah merona merah malu. Hari ini aku yang traktir, ucap lelaki bernama An Yun itu. Dengan rasa canggung, dia berbisik bahwa semua orang sebenarnya penasaran padanya. Dia tersenyum ramah, lalu seorang gadis menghampiri dan berseru rupanya kamu di sini. Akhirnya kami menemukanmu, canda gadis lain, seraya mulai menarik lengan An Yun menjauh. Uni terdiam ditinggal sendiri, lambaian perpisahan darinya, bahkan tak sempat terlihat karena mereka telah jauh. Sebelum benar-benar menghilang, lelaki itu berbalik dan berseru sampai jumpa nanti nenek. Nikmati jusnya ya, tambahnya sembari tersenyum, dan kaleng minuman dingin itu pun akhirnya terjatuh. Dia berdiri di sana dengan agak canggung. Aku bahkan tidak sempat mengucapkan terima kasih padanya. Pikirkan saja, semuanya terjadi begitu cepat. Keesokan harinya di kampus, aku pergi ke perpustakaan untuk belajar. Aku masih merasakan semacam jarak yang dingin dari teman-teman sekelasku. Namun ada satu orang yang sejak awal selalu memperlakukanku dengan tulus tanpa prasangka. Aku memikirkan sekaleng Coca-Cola Zero dan sekotak makan siang dari toko kelontong dekat rumah. Dan 3 jam di ruang belajar, hingga aku teringat padanya, teman dari jurusan yang sama. Nenek, kamu tidak datang? Suaranya terus bergema di dalam ingatanku.
Itu tidak mungkin. Aku mulai menaruh perasaan khusus pada pemuda ini. Selalu rapi, dengan pakaian yang bersih. Sikapnya ramah, suaranya menyenangkan, sosok yang secara alami memikat orang. Tiap kali dia dekat, suasana terasa jauh lebih ceria. Bahkan dosen pun akan sengaja menggoda kami saat kelas. Aku merasa orang-orang menjadi sangat bersemangat saat dia ada di dekat mereka. Tanpa sengaja, pandanganku selalu berakhir padanya. Dan saat menyadarinya, dia akan langsung tersenyum padaku. Sulit juga. Aku menghela napas. Aku merasa sangat kecil di sampingnya, hampir seperti anak-anak. Dia menatapku dengan bingung. Aku melihatnya sedang bermain basket. Dia pasti tidak punya kekhawatiran. Aku membayangkan mengamatinya dari jauh, dikelilingi banyak orang. Hidup yang seperti itu, pikiran itu tiba-tiba melintas, membuat mataku berbinar indah. Bisakah aku berteman dengan seseorang yang tampak begitu bersinar tanpa batas? Dia sangat baik. Terkadang dia bahkan mentraktirku. Dia juga mengajakku pergi keluar kemarin. Jika itu aku tidak akan pernah bisa mengatakannya dengan lantang secara langsung. Meski begitu, aku merasakan dorongan kuat untuk mendekat. Seolah-olah dia berasal dari dunia berbeda. Aku kembali memandangi catatan belajarku, lalu melanjutkan belajar di perpustakaan untuk beberapa saat lagi. Selalu tenggelam dalam pikiran. Mencoba membayangkan bagaimana harus bersikap saat berada di dekatnya. Kemudian aku mulai bersiap pulang kuliah, hari yang sangat aneh, pikirku. Tiba-tiba saja hujan turun. Dari balik jendela, aku melihat sesosok bayangan berdiri diam di bawah guyuran hujan. Siapa orang itu? Saat aku melangkah keluar, aku melihat seorang pemuda yang basah kuyup. Langit begitu mendung, hujan turun dengan derasnya, membuat pandanganku samar. Aku mencoba menajamkan mata. Tunggu, itu benar-benar Yan. Aku melihatnya berdiri di sana, basah kuyup, karena hujan yang mendadak. Dia tidak membawa payung, seketika dadaku berdebar kencang, detak jantungku mulai bertambah cepat. Tanpa berpikir panjang, aku segera menghampirinya sambil membawa payung. Hari ini benar-benar terasa sangat aneh. Aku mulai melangkah, membuka payung lebar-lebar. Dia selalu menjaga dan memperhatikan diriku dengan sangat baik. Lalu kenapa aku sekarang ragu? Ini adalah sesuatu yang patut disyukuri, karena terjadi lebih cepat. Akhirnya, aku mengangkat payungku tinggi-tinggi. Aku memanggil namanya, mencoba mengumpulkan segenap keberanian, tapi tidak ada jawaban. Aku mendongak dan mendadak membeku. Pemuda di hadapanku ini tampaknya sedang menangis, dengan tatapan mata yang sayu dan kosong. Hujan turun semakin deras mengguyur bumi, dan seketika hatiku ikut membeku untuk sesaat. Mungkinkah aku salah mengenali orang? Tapi tidak, ini jelas-jelas dia. Aku meremas gagang payung erat-erat itu, bukan sekadar tetesan air hujan biasa. Matanya benar-benar basah. Saat itulah aku mulai merasa lelah, karena terus berjinjit, dia memang bertubuh sangat tinggi. Namun, aku tetap berusaha memayungi kami berdua. Kenapa dia hanya berdiri diam membisu di sini? Aku akhirnya mengumpulkan keberanian untuk datang ke sini. Tunggu, ucapku lirih. Melangkah satu pijakan lebih maju. Dia sedikit menunduk. Dia benar-benar sedang menangis tergugu. Tiba-tiba dia kehilangan keseimbangan badannya, lalu melangkah maju ke arahku. Aku terlambat menyadari betapa dekatnya jarak kami dan secara naluriah langsung menarik diri. Apakah kamu baik-baik saja? Tanyaku dengan nada gugup. Dia tidak menjawab, hanya mempertahankan ekspresi kosong itu. Lalu, tanpa peringatan, dia mencondongkan tubuhnya dan bersandar begitu saja di bahuku. Aku merasakan berat badannya dan aroma alkohol yang sangat menyengat. Yon tampaknya minum terlalu banyak. Aku terus memanggil namanya sambil memapahnya. Dia tidak menyahut. Langkahnya sangat limbung. Aku mengguncang tubuhnya agar dia bangun, namun tidak ada reaksi. Apa yang harus kulakukan? Dia bisa masuk angin. Kalau begini terus, aku menatap langit. Syukurlah, hujan tampak mulai reda. Aku akan menemaninya di sini sampai, tapi mendadak hujan kembali turun dengan sangat deras. Kami berdua pun basah kuyup akibatnya. Tidak. Beberapa saat kemudian, melewati celah gedung, aku mulai memapahnya menaiki anak tangga. Untung saja aku tinggal di dekat sini. Begitu sampai di rumah, dalam keadaan basah kuyup, aku bangkit. Pakaianku basah kuyup saat aku mulai melepas mantel. Tiba-tiba aku mendengarnya mengerang kecil, dan seketika membuatku tersentak. Jadi,
Apa aku ingat sekarang? Oh, benar juga, aku membawa Yon ke rumahku. Aku memperhatikan tubuhnya yang masih sangat basah, padahal aku sendiri sudah ganti pakaian. Dia juga harus segera ganti baju, aku mendekat lalu memanggil nama Yon pelan-pelan. Aku harus melepaskan pakaian basahmu ini. Tidak apa-apa, kalau dibiarkan kamu bisa langsung jatuh sakit. Tetap tidak ada jawaban, sambil memejamkan mata erat-erat. Aku mulai mengangkat kaosnya sekuat tenaga. Hujan membuat segalanya semakin sulit. Ayo lepaslah, gumamku sambil terus berusaha keras. Aku berhasil melepas bajunya dengan sekali sentakan kuat. Namun usaha keras itu malah membuatku terpleset. Kehilangan keseimbangan, aku terjatuh tepat di atas dadanya, aku bergidik tubuhnya sangat dingin. Begitu menyadari posisi kami, aku langsung membeku, dia membalas tatapanku dengan wajah memerah. Maaf, ucapku panik sambil buru-buru berdiri. Aku tidak bermaksud begitu, lalu melangkah menjauh. Tapi tunggu dulu, dia sepertinya tidak sadar sepenuhnya. Aku menatapnya dengan perasaan khawatir. Dia masih terbaring di lantai dengan mata tertutup rapat. Baru kemudian, dia perlahan membuka matanya. Saat dia terbangun, aku sangat gugup, tatapannya tiba-tiba beralih ke arah lain. Rasa hormat sejujurnya, ada rasa hormat yang luar biasa besar di hatiku. Dia berbalik canggung, menatap lantai dengan ekspresi tidak nyaman, setelah kini sadar sepenuhnya. Kamu tidak apa-apa? Tanyaku pelan sambil mendekat dan membawa selembar handuk. Setelah beberapa saat, aku membantunya mengenakan baju ganti, lalu menjemur pakaiannya yang basah kuyup. Aku membuatkan teh hangat untuk meredakan mabuknya. Begitu dia melangkah mendekat lagi, rasa gugupku mendadak datang kembali secara perlahan. Meskipun pakaian basahnya sudah kuganti, dia terus menatap kaos paling besar yang kupunya itu. TEP saja, baju itu tampak kekecilan di tubuhnya. Rasanya tidak pas sama sekali. Berada sedekat ini dengannya membuat seluruh tubuhku mendadak diliputi rasa gugup. Aku ingat masa kuliah kami, tapi dari dekat begini, dia tidak kelihatan lebih muda dariku. Mendadak, aku merasa takut. Dia mencengkeram pergelangan tangannya sendiri, lalu mulai mengerang kesakitan, sebuah mimpi buruk. Aku selalu mengira dia adalah sosok yang selalu ceria. Gumamku pelan sambil menatap tubuhnya yang terbaring rapuh. Tanganku terulur menyisir rambutnya dengan lembut, berniat untuk memberikan sedikit ketenangan. Namun gerakanku terhenti, apa yang sedang kulakukan? Aku segera melangkah mundur kembali. Aku harus bersiap untuk kelas besok pagi. Saat hendak menjauh, tiba-tiba dia kembali mencengkeram pergelangan tanganku. Sunyi senyap seketika menguasai sisi ruangan. Hanya menyisakan suara deru hujan yang menghantam jendela kaca. Dan kita semua bisa melihat pada detik krusial inilah keadaan di antara kami berbalik sepenuhnya. Mataku membelalak lebar, membalas tatapannya yang begitu dalam. Wajahnya merona merah, tampak sepenuhnya terpikat padaku. Aku berusaha untuk memanggil namanya sekali lagi, namun suaraku seolah tercekat di tenggorokan. Pikiranku mendadak kacau balau, apa yang sebenarnya sedang terjadi saat ini? Aku terus menatapnya dengan bingung. Sebelum akhirnya menjadi panik dan refleks memukul kepalanya dengan cukup keras. Hal itu sudah cukup untuk membuatnya terdiam sepanjang sisa malam. Keesokan paginya, sinar matahari menerobos masuk lewat jendela, menerangi seluruh kamar. Dia bangun dan meregangkan tubuh, tapi ingatan semalam langsung muncul kembali. Cowok itu berdiri di sana, Ninte. Kini memanggilnya dengan benjolan kecil di kepala. Matanya kembali membelalak lebar, menyadari cowok itu benar-benar tidur di sana semalam. Namun saat dia menoleh ke samping, dia sadar cowok itu sudah pergi. Hanya ada secarik surat kecil yang tersisa. Lalu dia mengambil kertas itu. Aku pergi dulu ya, Nenek. Lengkap dengan gambar coretan dirinya yang sedang tertidur. Dia menatap coretan gambar itu dengan tidak percaya, bingung apa maksudnya, tapi juga merasa lega. Setidaknya dia tampaknya sudah sampai di rumah dengan aman. Keesokan paginya di kampus, dia berjalan melintasi koridor. Kejadian semalam terasa sangat serius saat dia memikirkannya. Dia pergi ke kelas seperti biasa, namun rasanya ada sesuatu yang berubah. Dia melihat cowok itu di depan, dikerumuni banyak orang, lalu tiba-tiba Ninte berbalik. Ninte tersenyum padanya, membuatnya berpikir bahwa cowok itu tampak baik-baik saja dan baru saja sampai. Saat cowok itu bertanya, dia bahkan merasa sulit untuk menatap matanya secara langsung. Dia menjawab pendek
dan mulai mengobrol biasa, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Tiba-tiba beberapa gadis datang mendekat dan mulai bertanya penuh rasa penasaran tentang hubungan mereka berdua. Ninta hanya tersenyum geli saat cowok lain ikut mendekat, menanyakan sejak kapan mereka akrab sambil menyapa Raman dengan panggilan nenek. Nama panggilan yang canggung. Dia pun memastikan apakah nama cowok itu Giyung. Berada di tengah kepungan banyak orang membuatnya merasa sangat gugup dan langsung mengelak tidak begitu akrab. Kerumunan itu semakin mendesak dan seseorang tiba-tiba mengaku tahu sesuatu tentang mereka. Menyebut ini pasti soal kasus si nenek. Tapi Mint langsung menjala dengan cepat. Dia terang-terangan mengaku kemarin kehujanan saat mabuk dan terpaksa menumpang tidur di rumah si nenek. Teman-temannya pun terkejut mendengarnya. Sementara dia sendiri hanya bisa berdiri dengan wajah memerah menahan malu luar biasa. Mereka tidak percaya, bahkan salah satu cowok menyuruh yang lain agar tidak tertipu. Menuduh Mint sedang berbohong lagi, namun dia membalasnya dengan nada bercanda saja. Sambil menarik kerah bajunya ke atas, memperlihatkan beberapa bekas gigitan di lehernya. Berkelakar kalau nenek punya kebiasaan tidur aneh, membuat jantungnya hampir copot seketika. Tersadar bahwa dialah pelakunya, rasa gugup itu membuat dirinya serasa ingin meledak. Untungnya para gadis menyuruhnya berhenti menggoda nenek. Menuduhnya hanya memanfaatkan wajah tampannya untuk menjahili orang. Dengan wajah yang sangat marah, dia meminta maaf karena merasa sangat bersalah. Benar-benar tidak menyangka kalau dia punya kebiasaan tidur yang seburuk itu. Suasana mendadak hening sejenak, barulah dia menyadari kebodohan dari ucapan spontannya tadi. Ninta hanya tersenyum simpul, dan yang lain mulai tertawa gele. Menanyakan mengapa dia bertingkah seolah-olah semua cerita bohong itu nyata adanya. Ninta pun tertawa dan mengaku hanya bercanda, membuat suasana kembali santai seketika. Sambil menertawakannya, dia merasa lega karena ternyata semua itu hanya gurauan belaka. With sisa malu di wajahnya, dia mengangguk cepat mengajak yang lain masuk kelas. Cowok itu melangkah pergi sambil tertawa, menyempatkan diri meliriknya untuk terakhir kali. Dia terpaku diam di sana, sementara seorang gadis memperhatikan dari kejauhan. Hingga kita melihat apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Ninti duduk dengan canggung di sisinya, diam-diam menatap wajahnya yang tertidur lelap. Pemandangan itu membuatnya gelisah. Hingga dia merangkul pundaknya dengan lembut dan mereka diam bersama. Sambil bersenandung lirik, dia memuji betapa manisnya gadis yang kini terlelap begitu tenang. Seorang gadis bertanya, "Bukan apa-apa," jawabnya berseloroh, sementara dia berdiri termangu. "Semoga aku mengatasinya dengan baik," harapnya dalam hati, "semoga saja. Tolong jangan sampai hal ini terulang kembali." Rasanya begitu menyesakan. Akhirnya dia memilih pergi ke perpustakaan, karena masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Sambil melangkah, sebuah pikiran mendadak melintas. Kapan terakhir kali aku bisa tertidur pulas dalam pelukan seseorang? Wajahnya merona-merah saat mulai menulis di buku catatannya. Dia mencoba mengingatnya kembali hingga kilasan ingatan itu perlahan muncul di benaknya. Mendekap tarat neneknya. Terakhir kali aku terlelap di pelukan seseorang adalah dalam dekapan hangat nenek. Dia pun menuliskan rencana mengunjungi makam nenek. Menyadari memori ini sudah sangat lama terlupakan. Bagaimana bisa ingatan ini mendadak kembali sekarang? Sementara di sudut lain, beberapa gadis sedang asyik bergosip. Serius, Sundai ini benar-benar sangat sombong. Yang lain menimpaliku dengar ia melakukan operasi plastik pada mata, hidung, dan rahangnya. Bukankah itu hampir semuanya? Yang lain menyahut, "Apakah kamu melihat penampilannya hari ini?" Gadis lain berkata dia bertingkah biasa saja, sungguh tidak bisa dipercaya. Dia tidak pernah benar-benar selevel dengan kita kan? Mereka tertawa, memangnya dia pikir dia siapa? Di sela obrolan, mereka memanggilnya Yon. "Apa kamu dengar?" Dia hanya diam, terpaku menatap seseorang. Serius, begitu sadar sedang dipanggil, dia menoleh dan mendadak bersorak ceria di depan mereka. "Hei!" Salah satu dari mereka merasa cemas bertanya, "Kamu sehat?" Aku baik-baik saja." Dia menjawab sambil mengatur napas, "Kurasa aku mulai sakit, jadi aku harus segera pulang. Maaf semuanya sampai nanti," ucapnya dengan selulas senyuman yang tampak sangat lelah. "Ari, kenapa cepat sekali?" "Menyebalkan sekali, tinggallah setidaknya 5 menit lagi saja." Para gadis itu mengeluh
namun tidak menahannya, dia pasti masuk angin, karena kehujanan kemarin. Tidak seru tampaknya, kalau begitu cukup untuk hari ini. Ayo pulang, ucap mereka berpamitan. Menjelang petang, di trotoar luar gerbang kampus, tampak sang protagonis berjalan perlahan untuk pulang. Langkahnya terhenti ketika tiba-tiba sebuah sepeda motor berhenti tepat di hadapannya. Dia melihat pria itu, melepas helmnya, dan tersenyum lembut. "Apa kamu mau pulang?" Pria itu bertanya. "Iya." Jawabnya ragu. "Aku juga mau pulang," sahutnya bersemangat. "Mau tumpangan?" Beberapa detik kemudian, motor itu sudah melaju cepat membawanya di boncengan. Sepeda motor itu menyusuri jalanan yang disinari mentari, rutenya berbelok ke arah kiri. "Benar?" dia bertanya. Apa gadis itu gugup karena tidak pernah naik motor sebelumnya. Iya, dia mencoba menjawab seadanya sebelum pria itu sedikit menambah kecepatannya. Dia memeluknya lebih erat selagi jantungnya berdebar kencang. Tak lama, mereka sampai di tujuan. "Seru sekali kan?" Candanya. "Iya," sahut gadis itu, tapi masih terasa agak canggung. "Bagaimana kalau aku bonceng seperti ini lebih sering?" Dia tidak mampu menjawab. Dia tertawa. "Aku hanya bercanda," lalu ekspresinya berubah serius. "Berterima kasih untuk kemarin. Tapi kenapa kamu tidak meninggalkanku di sana saja?" Pertanyaan itu sontak membuatnya terkejut. "Kamu pasti tipe orang yang tidak bisa mengabaikan kucing telantar di jalanan, lalu membelikan mereka makanan di toko terdekat, kan?" Dia mengerjak bingung. Rasanya selalu aku yang terus-menerus memulai percakapan terlebih dahulu. Dia bergumam bahwa dia tidak menyadarinya. Lalu bertanya, "Apa pria itu tidak ingin menanyakan sesuatu padanya?" "Menanyakan sesuatu padamu?" Dia berpikir sejenak. "Rasanya aku bahagia, karena kita perlahan mulai dekat." Tersenyum lembut. "Terima kasih, sudah mengantarku pulang," ucapnya tersipu membuat pria itu kembali tertawa. "Sekilas kamu terlihat dingin, namun sebenarnya kamu adalah orang yang sangat baik, kan? Awalnya kamu jarang sekali bicara, jadi aku sempat berpikir kamu menutup diri." "Apa?" dia menjawab, "Hanya merasa gugup. Sekarang aku paham sifat aslimu yang sebenarnya," panggilnya. "Hei." Dia menatap langsung ke matanya. "Sebenarnya aku sedang tidak ingin langsung pulang. Boleh aku menginap di sini semalam lagi?" Pertanyaan itu langsung membuat pikiranku kacau balau. Sama seperti di film kode-kode penuh rahasia. "Mau mampir minum? Nonton Netflix? Atau bolehkah aku tidur di sini?" Dia mengulangi pertanyaannya sambil tertawa. Wajahku langsung memerah. "Tidak mungkin," pikirku panik. Setelah melewati beberapa detik yang terasa bagaikan selamanya, akhirnya kami berdua memutuskan untuk melangkah masuk bersama. Aku terkejut sendiri. Langkahku langsung terhenti. "Ini sungguh luar biasa, Neng. Bolehkah aku membasuh wajahku terlebih dahulu?" "Ya, silakan," jawabku sambil tersipu. "Tapi ini gila. Aku bahkan belum mengenalnya dengan cukup baik." Mungkin wajar bagi anak muda, aku mondar-mandir gelisah. Bisa jadi dia memang masih muda, penuh energi, dan biasa tidur dengan siapa saja. "Nek, di mana pengaring rambutnya?" "Oh, sebentar, biar ku ambilkan." Aku langsung mematung. Pakaian dalamku ada di laci itu. Aku menjadi sangat gugup, tapi akhirnya tidak terjadi apa-apa. Dia langsung merebahkan diri. Apa yang terjadi? Padahal, sepanjang malam aku terus membayangkan bahwa hal-hal istimewa mungkin saja akan terjadi. Keesokan harinya, saat di kampus, aku masih terus merasa heran. Setelah melewati malam bersama, dia mengantarku ke kampus lalu pergi ke kelasnya sendiri seolah tidak ada hal apapun yang terjadi. "Oh ya, Nek, ayo kita saling berteman di Instagram." Aku tidak menggunakan media sosial sama sekali, tapi aku bisa membuatnya sekarang. Begitu, ucapnya sambil terus memandangiku. "Tidak perlu," katanya sambil tersenyum manis, "berikan saja nomor teleponmu." Aku langsung menatap ponselku di atas meja. Kalau dia meminta nomor ponselku, itu berarti dia berniat untuk menghubungiku kembali, kan? Menyaksikan dia pergi, setelah melewati malam yang begitu polos, membuatku menyadari sesuatu. Mungkin dia memang hanya butuh tempat untuk tidur. Aku teringat tetesan air hujan di wajah sedihnya. Kenapa dia menangis hari itu? Sejak saat itu, Yan sesekali datang untuk menginap. "Aku bawa ayam goreng," katanya sambil tersenyum. Aku senang dan kami berdua perlahan semakin dekat. "Aku selalu lupa betapa kecilnya apartemenmu ini, Nen," ucapnya sambil melihat ke sekeliling. "Aku malu. Jangan datang lagi,
Kalau begitu, ketusku. Dia tertawa mendengar itu, lalu menyuapkan sepotong paha ayam ke dalam mulutku. Aku mulai makan, belakangan aku baru tahu kalau On kesulitan untuk tidur. Dia bercerita bahwa tidur pertama kali di apartemenku adalah tidur paling lelap setelah sekian lama. Dan dia sangat menyukai perasaan tenang itu. Dan sejujurnya, hal yang sama juga kurasakan pada saat itu. Pikirku sambil terus berjalan, di sampingnya, kami mengobrol dengan sangat akrab. Saat Anne datang ke apartemenku, aku melupakan segalanya, tentang pekerjaan, uang, dan juga keluarga. Aku akhirnya bisa tidur dengan sangat tenang. Dia mulai tidur di apartemenku 1-2 kali seminggu, hingga berjalan selama beberapa bulan. Setelah 2 bulan berjalan bersama di sisinya, sebuah pertanyaan perlahan mulai tumbuh di dalam benakku. Apakah Em tidak menganggapku sebagai seorang wanita? Pikirku sambil memeluk spray dengan malu. Umur 21, ekstrovert, tinggi 1,86 meter. Memiliki lebih dari 100.000 pengikut Instagram. Sedangkan aku, umur 27, tertutup, tinggi 1,59 meter. Hanya punya 1 pengikut di Instagram. Dengan perbedaan usia dan kepribadian bertolak belakang, semuanya sangat masuk akal. Tidak ada yang perlu didebatkan, pikirku sambil perlahan memejamkan kedua mata. Bukankah terasa aneh, jika dia benar-benar tertarik pada diriku yang seperti ini? Aku berbalik, lalu sibuk memainkan ponsel di tanganku. Dan sejujurnya, cuma dengan melihat akun Instagramnya yang baru saja kembali ke nama aslinya, itu sudah cukup. 1 foto, 12.000 suka. Dia selalu dikelilingi gadis-gadis dengan ribuan pengikut. Perempuan-perempuan yang sangat cantik. Dia mengempaskan tubuhnya ke kasur, merasa benar-benar kalah dibanding mereka semua. Belum tidur? Seseorang bertanya, mengejutkannya. Dia mendekat lalu duduk di samping tempat tidur. Mau pergi jalan-jalan? Dia memberi usul, hanya gadis itu mendadak bimbang. Apa tidur di lantai tidak terasa agak kurang nyaman? Mendengar itu, mereka berdua saling menatap. Dan dengan nada suara yang agak menggoda, dia berkata mau naik dan tidur bersamaku di sini. Pipinya memeran. Tanpa berpikir 2 kali, dia membalas tidak, ranjangmu terlalu kecil. Bisa rusak nanti. Senyuman lelaki itu membuat tubuhnya berdesir. Tidak kecil kok, bantah gadis itu. Kamu selalu berkata begitu tentang semuanya, rumahku, tempat tidurku. Padahal aku cuma ingin bersikap baik, War. Kamu ternyata kuat sekali. Lelaki itu bercanda saat dia memukulnya pelan. Lalu, dia menggenggam tangannya, nanti tanganmu bisa sakit. Aku cuma bercanda. Sebenarnya, aku hanya tidak ingin kamu merasa tidak nyaman, tambah gadis itu. Masih susah tidur seperti dulu? Mau pesan camilan larut malam? Lelaki itu mendekatkan wajahnya sedikit saja, membuat pipi gadis itu merona sepenuhnya. Tidak, sahutnya cepat. Apa kamu benar-benar bisa menolak camilan larut malam? Rasanya sulit dipercaya, tapi aku pasti bisa, ucap gadis itu dengan tegas. Hai Mem, baiklah, aku percaya. Sekarang tidurlah, besok kamu ada kelas pagi. Aku tahu, jawabnya sembari membalikkan badan dengan agak kesal. Padahal aku sudah mengumpulkan keberanian. Sangat memalukan, pikirnya sembari memeluk erat bantalnya. Dia benar-benar tidak menganggapku sebagai seorang wanita, ya. Bangunkan aku besok pagi, katanya mencoba bersikap biasa saja. Kenapa kamu malah tertawa seperti itu? Dia membalas sambil ikut tertawa, kelasku baru mulai siang nanti. Baiklah, kalau begitu. Selamat tidur, selamat tidur. Beberapa saat kemudian, dia berbalik ke arah lain. Keringatnya menetes, jangan sampai terjadi lagi. Batinnya menyadari reaksi tubuhnya sendiri. Beberapa waktu kemudian, dia bertanya, nenek, bolehkah aku mengerjakan tugas di rumahmu hari ini? Aku menatapnya heran, apa? Terkadang dia muncul tiba-tiba, membuatku langsung kebingungan. Dia melakukannya hanya karena dia memang sangat mudah bergaul. Orang dengan lingkaran pertemanan luas tidak selalu memikirkan tentang batasan. Aku teringat kejadian beberapa hari lalu, dia juga menginap di rumah teman lain, bukan cuma rumahku. Aku menginap di rumah Domhum malam ini, ucapnya. Kami mau minum-minum, kan? Selamat bersenang-senang. Balasku, terima kasih. Jadi baginya, aku hanya yang ke-9. Seseorang yang membuatnya merasa nyaman dengan mudah. Jam berapa kamu datang? Tanyaku lewat pesan. Sekitar jam 9, mau minum dulu sama Yokai, tapi tidak akan lama, kok. Dia membalas akan membawakan makanan. Lalu tersenyum,
menatap emoji kucing makan yang sangat menggemaskan. Sudah 2 minggu berlalu sejak dia tiba-tiba bertanya, apakah kamu mau ke atas dan tidur bersamaku? Dan dia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, membuat Uni bingung memikirkan apa isi kepalanya. Sambil menelan ludah dan berpikir keras, dia mendekati cermin untuk memperhatikan pakaian pilihannya. Apa ini sudah cukup baik? Atau aku terlalu biasa? Dia langsung merebahkan diri di ranjang, menenggelamkan wajahnya ke bantal. Lalu, dia mendengar bel pintu berbunyi. Sudah jam 9, dia berjalan ke pintu dan membukanya. Maaf membuatmu menunggu. Ini Ninter, aku membawa sushi dan bir. Dia melangkah masuk membawa kantong di tangannya. Selamat datang, ucapnya, sambil memamerkan baju barunya itu. Matanya terbelalak lebar dan dia berdiri terpaku sejenak. Kemudian wanita itu memanggilnya, bolehkah aku masuk? Dia bertanya dengan agak canggung. Oh, tentu, ya, kamu boleh masuk, jawabnya. Wajahnya merona, dia membatin tenang, bersikaplah biasa. Keadaan rumah mendadak sunyi saat cowok itu mulai bersiap, sementara dia terus memperhatikannya. Dia menatap wajah cowok itu. Dia benar-benar hanya bekerja dan tampak lebih tenang dari biasanya. Gadis itu duduk sambil memeluk erat boneka beruangnya. Dia memanggil nama Ian. Dia berbalik, penasaran pada pekerjaannya. Gadis itu perlahan mendekatinya. Dia berpikir sejenak sebelum menjawab tentang perusahaan modern dan etika bisnis. Hari ini aku cuma melakukan riset, jadi tidak akan lama, ucapnya sambil memalingkan wajah dengan pipi merona. Ada apa? Gadis itu langsung penasaran. Dia membuang muka, membuatnya bertanya-tanya, apa aku terlihat cantik? Bolehkah aku makan susinya? Ini rasa tuna. Dia mencoba membuang muka demi mengalihkan perhatian gadis itu. Kamu merapikan semuanya dengan sangat baik, sahutnya sambil bergeser sedikit lebih dekat. Dia seketika mematung. Gadis itu bersandar terlalu dekat. Dia melirik dari samping sebelum buru-buru memalingkan wajahnya kembali. Kemudian dia bergeser menjauh, merasa gugupnya mendadak hilang. Sana pergi ke sebelah sana, nenek, ucapnya sambil mundur. Gadis itu ragu, pipinya merona merah. Kenapa? Memangnya aku tidak boleh melihatmu bekerja? Tanyanya mendekat lagi. Apa suhu di sini terasa sangat panas? Aku mau mencuci muka sebentar, katanya sambil bergegas pergi dan meninggalkan gadis itu sendirian di sana. Sekali lagi, tidak terjadi apa-apa. Dia merenung di kasur setelah seharian jalan-jalan, bermain game, dan menonton beberapa episode drama bersama. Kini saatnya tidur, dia menatap cowok itu yang berbaring miring. Dengan sedikit ragu, dia berseru panik. Dia tetap bergeming. Apa kamu sudah mau tidur? Tanyanya mendekat sembari menarik napas dalam-dalam. Aku tahu ini terdengar berulang, tapi kasur bawah ini terlalu sempit. Ayo kita tidur bersama saja. Menyadari jarak mereka yang begitu rapat, dia langsung menghindar, mematung dengan napas tidak teratur. Gadis itu melotot heran. Wajahnya memerah sampai ke telinga. Apa kamu sedang mengigau? Yang benar saja, nenek. Mencoba melarikan diri? Jawab gadis itu dengan senyuman tipis yang manis. Dia memutar otak mencari jalan keluar tapi hasilnya nihil. Akhirnya, dia hanya bisa menunduk pasrah nenek. Dia menatapnya bingung. Mungkin kamu memang tidak melihatku dengan cara seperti itu, ucapnya lirih. Tapi aku juga seorang pria. Dia memegang lehernya sendiri dengan perasaan gugup yang jelas. Kamu terlalu polos. Gadis itu hanya terdiam membisu tanpa sanggup merespons. Anehnya, sosok Ian yang biasanya sangat tenang dan sulit ditebak, kini justru terlihat begitu rapuh. Aku tahu itu, sahutnya. Aku tidak akan mengatakannya jika aku tidak benar-benar serius. Gadis itu melangkah mendekat, membuat matanya membelalak. Di momen itu, dia tampak seperti anak kecil. Gadis itu menciumnya tiba-tiba. Ian membiku kaku, benar-benar terkejut dan berkeringat dingin. Dia menarik diri secara perlahan sembari menatap matanya dengan penuh rasa bersalah. Apa aku kelewatan? Ian, jangan bilang kamu. Gadis itu menunduk malu. Wajah Ian makin merah padam adur, suasananya jadi makin canggung. Kesan pertamaku tentangnya hanyalah nenek yang kaku, dingin. Seolah ada dinding tak kasat mata di antara kami. Dia selalu menjaga jarak dan berkata jangan pernah mendekat lagi. Mungkinkah itu alasannya? Cowok itu kembali teringat pada sorot matanya yang teduh. Aku senang kita bisa lebih akrab, ucapnya kala itu,
Reaksi tak terduga itu terus membekas. Mungkin gadis ke-9 ini sebenarnya tidak sedingin yang kubayangkan selama ini. Dia teringat ucapan terima kasih karena telah mengantarnya pulang. Apa boleh aku menginap semalam lagi di sini? Malam pertama itu, aku tak menyangka dia benar-benar mengizinkanku. Apakah dia ingat kata-katanya? Kalimat yang mudah disalahartikan. Padahal, aku hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Aku sungguh tidak menduga musik seperti itu akan diputar. Apa kamu mau aku menemanimu tidur? Dia seolah hanya melihatnya dengan rasa iba. Tapi Ian selalu ingat momen hujan deras saat gadis itu membantunya. Anehnya, hal itu membawa ketenangan. Halo, nenek. Dia hanya bercanda, mereka berdua memang selalu terlihat sangat santai saat sedang bersama. Aku akan merawatmu, begitulah janjinya. Kata-kata yang terdengar terlalu manis untuk dilupakan. Lalu dia tersentak dari lamunannya, terkejut. Sudah berapa lama dia tertidur seperti itu? Sudah lebih dari 5 tahun, pikirnya, sejak terakhir kali dia bisa tidur senyenyak ini, tanpa insomnia. Perempuan itu ternyata jauh lebih polos dari dugaannya. Mau aku buat kamu tidur lagi? Dia selalu membiarkannya tidur di kamar sempit itu, tanpa sedikit pun rasa curiga. Padahal dia seorang laki-laki, anggap saja rumah sendiri, dia masih ingat ucapan itu. Kembali ke masa kini, dia berdiri di sana dengan wajah memerah, menatap pinggangnya. Dia kembali menjauh. Astaga, itu benar-benar tidak tahu malu. Matanya terbelalak saat melihat rasa hormat di tatapan perempuan itu. Padahal, bukan begitu. Laki-laki manapun pasti akan begitu jika melihat seorang wanita berpakaian seperti itu. Astaga, sepertinya aku harus mandi. Dia mencoba menjauh, tapi perempuan itu malah mendekat. Jangan salah paham, saat seorang pria melihat wanita seperti dirimu, dia tidak akan bisa menahannya. Dia menatapnya dengan gugup. Apa aku cantik? Tanyanya dengan suara lirih. Dia tersentak mundur, melihat deretan giginya dan wajahnya yang semerah tomat. Boleh tidak, kalau aku melihatnya sebentar? Tanyanya dengan sangat bingung. Kamu benar-benar mau melihatnya? Perempuan itu kembali mendesak. Nona, dia mencoba menghindar, menggumamkan sesuatu. Lalu menutup wajahnya dengan tangan dan menghela napas panjang. Jinu, dia menatapnya tajam sekarang. Apa kamu benar-benar sadar dengan apa yang kamu katakan? Dia bertanya serius. Aku tahu, jawab perempuan itu lirih. Dia berbisik sambil melangkah lebih dekat. Sesaat dia ragu, tapi pertahanannya runtuh sepenuhnya. Dan ciuman itu pun terjadi, sisanya mengalir begitu saja, menjadi sejarah baru. Kalian tentu ingat kelanjutan kisah mereka kan? Ya, dia akhirnya mendapatkan malam yang dia inginkan. Pada akhirnya, tatapan mata perempuan itu jauh lebih kacau daripada tatapannya sendiri. Sampai akhirnya, dia memanggilnya dengan ragu, Kak. Lanjutnya malu-malu. Kalau kamu bilang iya, kurasa aku masih punya sisa tenaga. Serius Neil? Atau bahkan lebih, karakter di komik ini seperti mesin tanpa lelah. Tapi untungnya bagi kita sebagai penonton, mereka tidak memperlihatkan kelanjutannya. Fajar menyingsing, dia sedang di bawah shower. Aku benar-benar tidur dengan Won, padahal semalam aku mabuk berat. Ingatan mulai berputar kembali, aku tidak seharusnya bilang begitu. Apa kamu mau mengenalku lebih jauh? Dari mana datangnya keberanian itu? Karena terlalu belak-belakan semalam, dia langsung menutupi wajahnya sendiri. Oh, aku pasti sudah gila. Semoga saja hubungan kami tidak menjadi canggung setelah ini. Tiba-tiba pintu diketukkan, pintu terbuka, dan dengan cepat dia menutupi tubuh polosnya. Aku lihat kamu lupa membawa handuk, kamu biasanya pakai 2 kan? Oh, iya benar. Terima kasih. Dia mendengarku berteriak. Aku ada kelas. Jadi berangkat duluan ya, dah, oke. Sampai nanti, pintu tertutup rapat. Dia berdiri termangu, mencoba mencerna semua kejadian semalam. Padahal beberapa jam lalu kami berdua sama-sama tanpa busana. Tapi aku malah menganggapnya mesum lagi. Padahal dia bahkan tidak berniat masuk sama sekali. Dia hanya ingin membantu. Jantungnya berdegup sangat kencang. Dia pasti tidak mendengar teriakanku karena bisingnya suara air mengalirkan. Sementara itu, dia meninggalkan gedung dengan perasaan malu luar biasa. Perempuan itu berteriak kecil. Benar tidak? Sekarang di kampus, beberapa teman wanita memanggilnya Uni. Hai. Sejak dia semakin dekat dengan Won, dia mulai mendapatkan banyak perhatian tambahan. Uni, bibirmu pecah-pecah begitu,
Mau pakai pelembab bibir tidak? Oh, aku baik-baik saja. Terima kasih. Kenapa dia melamun terus? Aku harus berhenti memikirkan hal ini. Won datang. Seorang mahasiswi memanggil rombongan itu, "Kan, kalian mau main basket di mana lagi nanti? Boleh kami menonton kalian?" "Boleh saja, tapi ada uang tiket masuknya ya." "Diam, bersikap biasa saja Kak." Laki-laki itu memanggilnya, mengejutkan semua orang di sana. "Kamu ikut juga kan?" "Hai men, dia sedang ada kelas sekarang." "Bodoh, serius." Sayang sekali dia berbalik dan pergi bersama teman-temannya. "Ini pertama kalinya aku ingin bolos kuliah, lain kali aku akan memperhatikan kalian." Gadis di sebelahnya berbisik, atau mungkin dia terkenal tidak pernah mau berkencan dengan siapapun. Lihatlah wajah terkejutnya yang hampir pingsan itu, dia tiba-tiba teringat semua ucapan pria itu. "Aku sudah menahan diri cukup lama." Won juga menahannya, dan kakak sama sekali tidak tahu. Dia tidak minum atau merokok, tidak main game, bahkan tidak memakai AirPods saat di gym. Itu agak berlebihan, pikirnya dengan cemas. Ekspresi apa yang sedang kakak tunjukkan itu? Apa yang sedang kakak pikirkan? Gadis itu menggoda, sementara yang lainnya mulai ikut menyahut. Kakak tidak sedang memikirkan hal yang aneh-aneh, benar kan?" "Bukan, tidak begitu." Selesai kelas, dia langsung pergi ke ruang belajar. "Unik, sebenarnya hubungan apa yang kita miliki? Aku menghabiskan seharian memikirkan semua yang telah terjadi. Kedekatan itu, tatapan lembut yang mengarah padaku. Rasanya terlalu banyak detail yang sulit kuungkapkan. Jika tahu bahasa Inggris, semuanya sudah ada di layar. Namun pada akhirnya, hal itu memengaruhinya jauh lebih dalam daripada yang dia bayangkan. Ini tidak terasa seperti cinta satu malam biasa, sebab hubungan mereka belum memiliki kejelasan." Sebuah notifikasi masuk itu adalah pesan langsung dari Won. Sejak malam itu, mereka berdua mulai mengobrol. Aku terlambat melihat pesannya, jadi belum sempat membalas. "Apa kita mau makan siang bersama, Kak?" Dia terus mengirim pesan hampir setiap hari, lalu mengirim sebuah foto. "Kak, aku memenangkan taruhannya." Lucu sekali, dia tampak seperti seseorang yang mulai kehilangan fokus belajar. Namun dia segera tersadar, "Aku harus merapikan keuangan." Tapi pikiran ini malah terus dipenuhi Won. Apakah dia juga sedang memikirkanku? Sementara itu, di toilet pria, dia tampak sangat gelisah. Dia menghela napas sambil menatap Charmin. "Sian, aku pasti sudah gila. Aku tidak pernah seberani ini sebelumnya." Tatapan matanya yang indah saat bertemu di kelas terus membayangi pikiran pria itu. "Boleh aku meminta sedikit lagi?" Mata yang malu-malu mendambakan aroma manis itu, serta kelembutannya yang berusaha keras menyembunyikan seluruh rasa canggung. Sebuah suara yang menyimpan kelembutan mendalam. Setidaknya pikiran pria itu lebih terkontrol. Pikiran gadis itu bahkan terlalu liar untuk diucapkan. Dia menggigit bibir, mulai kehilangan kendali. Melakukan hal seperti ini, di sini rasanya kurang pantas. Kurasa aku tidak bisa tenang sekarang. Apa yang sedang kulakukan? Benar-benar menyedihkan. Wah, aku terus bertanya-tanya, mungkinkah merasakan sesuatu yang begitu membara seperti ini? Hingga dia tidak sanggup mengendalikan dirinya sendiri, namun perlahan tersadar kembali. Dia teringat saat gadis itu berkata senang bisa menjadi lebih dekat dengannya. Dan saat gadis itu memanggil namanya, Won, rasanya seperti sedang melakukan dosa besar. Setelah akhirnya berhasil tenang, dia membuang kertas itu, lalu muncul perasaan aneh yang mengusik. Aku bisa menghitung dengan jari berapa kali aku pernah melakukan hal gila ini. Namun tiap kali di dekatmu, tubuh ini langsung bereaksi seketika. Kurasa perasaanku sedang tidak normal sama sekali. Tepat di saat itulah, sebuah notifikasi masuk. Dia mengeringkan tangan dengan cepat, lalu meraih ponselnya. "Won, apa kamu mau datang hari ini?" Dia menelan ludah dengan jantung berdebar kencang. Sementara itu, gadis di sana sedang panik setengah mati. Kenapa dia hanya membaca pesannya tanpa membalas? Padahal aku sudah mengumpulkan keberanian besar. "Won, apa yang sedang kamu lakukan?" Meski ragu, dia tetap mengirim pesan lain. "Apakah kamu sibuk?" Pria itu membalas bahwa dia hanya teralihkan selama beberapa saat. Gadis itu bersemangat. "Aku mengganggumu ya?" Pria itu menatap layar ponselnya. Dia bahkan meniru emoji yang biasa kugunakan. Pria itu langsung menyembunyikan wajahnya. Dia sangat menggemaskan,
sampai aku bisa gila. Tapi kemudian dia sadar temannya sudah terbangun lagi. Oke teman-teman, aku sempat lupa mencantumkan judulnya. Jadi akan kutulis di sini, biar kalian bisa langsung membacanya sendiri. Bab-bab selanjutnya mungkin agak terlalu sensitif untuk dibahas di sini. Tapi begitu ada bagian yang bisa dibagikan, aku pasti akan memberikan pembaruan. Jadi, silakan beri suka dan subscribe untuk sangat membantuku. Tulis komentar juga ya. Aku benar-benar ingin tahu pendapat kalian. Apakah keinginan untuk bersama seseorang bisa terasa seputus asa ini? Itu saja. Kalau bisa, ramaikan kolom komentar video ini ya. Bab sebelumnya berakhir saat dia menyelesaikan momen intim sambil memikirkannya. Lalu tiba-tiba pesan dari gadis itu, masuk. Hari yang dinanti tiba, jantungnya berdebar kencang dengan wajah merona selagi dia menelan ludah. Dengan cemas. Gadis itu harus mengirim pesan yang tepat sekarang, kenapa kamu membuatku terus menunggu? Jiwo membatin kesal saat melihat pesannya sudah dibaca tapi sama sekali belum dibalas. Temannya berdiri di samping dengan bingung. Padahal Jiwo sudah mengumpulkan segenap keberanian demi mengirim pesan itu. Ari, apa kamu sibuk? Aku cuma teralihkan sebentar. Balasan darinya tiba dengan sangat cepat. Apa kamu tadi sedang sibuk? Tanya Jiwo membuat pria itu tertawa senang sekali. Dia bahkan meniru emoji yang biasa kugunakan, manis sekali. Tapi saat dia membaca pesan selanjutnya, matanya langsung terbelalak. Gadis itu menyisir rambut dengan jemarinya sembari terus menatap layar ponsel dengan cemas. Temannya kembali terjaga dan kita memulai bab baru ini saat Jiwo akhirnya menerima balasan darinya. Dia langsung berlari ke arah ponselnya, dia membalas dengan antusias, pikirnya. Sementara temannya hanya memperhatikan dengan bingung. Lalu dia melihat pesan baru, aku akan menjemputmu hari ini untuk jalan-jalan naik mobil. Jiwo sedikit terkejut, jalan-jalan naik mobil. Pikirnya dengan perasaan yang begitu berbunga-bunga. Tentu saja, dengan senang hati, balas gadis itu cepat. Malam harinya, di tengah keheningan jalan raya, kita melihat mobil mewah Won sedang melaju tenang. Jiwo menatap keluar jendela saat angin berembus lembut selagi pria itu menyetir. Jadi kamu bekerja paruh waktu di kafe? Tanya Won. Iya, aku hanya bekerja siang hari di hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jiwo membatin malu, bukankah mobil mewah yang dinaikinya ini sangat mahal? Won menghela napas, aku paham, itu pasti tidak mudah bagi gadis sepertimu. Sebenarnya tidak seburuk itu, jawab Jiwo, aku masih bisa mengatasinya. Benarkah? Hebat sekali. Puji pria itu, kamu sangat menyukai es americano kan? Pria itu menyodorkan segelas kopi. Iya, jawab Jiwo dengan sungkan dan bersyukur. Saat dia hendak mengambilnya, jemari mereka bersentuhan dan seketika kejutan aneh itu datang lagi. Mereka berdua merasakan sengatan listrik halus saat jemari saling bersentuhan. Pria itu mencoba menutupi kegugupannya dengan bertanya, cuacanya sangat bersahabat hari ini. Bukan begitu? Iya. Jawab Jiwo sambil tertawa lega, rasanya semua orang memutuskan untuk pergi keluar hari ini. Lalu Won membalas, bagaimana kalau lain kali kita pergi keluar kota mencari cafe yang bagus? Aku mau saja, jawab gadis itu sambil tertawa canggung saat ingatan kemarin mendadak melintas. Kemarin cuacanya juga sangat bersahabat. Pikirnya selagi mencoba mengalihkan pembicaraan dengan cepat. Benar, sahut pria itu, aku merasa sedikit malu. Tapi kemarin memang hari yang menyenangkan. Gadis itu memalingkan wajahnya yang memerah. Iya, aku juga merasa sangat malu kemarin. Dia memandang keluar jendela, berpikir aku ingin melupakannya. Tapi suasana ini terasa sangat aneh. Apa cuma aku yang segugup ini? Batinnya selagi jantungnya berdetak kencang. Won memperhatikan gadis itu dari sudut matanya dan langsung tersenyum, hangat melihat senyuman tipisnya. Saat berhenti di lampu merah, Won bertanya apa AC mobilnya terlalu dingin. Membuatnya mendadak terdiam. Oh, tidak, ini sudah pas sekali. Won menatapnya seolah ingin bicara sesuatu. Namun akhirnya hanya tersenyum. Nona, kamu sering sekali bilang semua baik-baik saja, ya kan? Lampu berubah hijau, mobil melaju, Diu terdiam, terpaku melihat senyumnya. Apa aku memang begitu? Pikirnya heran, kenapa dia tampak sangat tenang? Jauh lebih tenang dariku. Waktu berlalu, mereka akhirnya tiba di apartemennya. Won memarkir mobilnya, lalu Diu turun di dekat tangga gedung. Terima kasih banyak, sudah mengantarku pulang. Bukan masalah, sahut Won sambil tersenyum hangat. Besok kau juga bekerja kan?
Aku akan menjemputmu lagi, benarkah? Tapi kau tidak perlu terlalu memaksakan diri. Angin malam bertiup, membuat keduanya membisu. Pipi Diu memerah menahan rasa malu. Biasanya, ini adalah momen tepat saat aku akan mengajaknya menginap malam ini. Tapi, bukankah itu malah akan membuatnya berpikir kalau aku sedang menggodanya? Baiklah, aku pergi dulu, ucap Won dengan tatapan tajam dan senyuman khas. Sampai jumpa besok. Aku akan mengirimimu pesan begitu aku sampai di rumah. Diu melangkah pergi dengan canggung, memicu tawa Won. Kenapa aku merasa kecewa? Won tidak tampak canggung sedikit pun. Bagaimana dia bisa bersikap sealami itu? Aku pun akhirnya merasa nyaman. Rasanya aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Sepertinya malam ini aku harus tidur sendirian, merapikan buku catatan keuangan dan jadwal harian. Tiba-tiba Won mendekat dari belakang dan langsung menggenggam erat tangannya. Nuna, panggil Won lembut. Diu tersentak kaget dan menyahut lirih sambil memalingkan wajahnya. Dengan canggung, Won kembali menatapnya lekat-lekat dengan sorot mata tajam penuh senyuman. Ada sesuatu yang ingin kau katakan? Namun, Won hanya terus tersenyum manis. Melihat Diu hanya terdiam membisu, Won akhirnya bertanya, apakah kau tidak berniat mengajakku menginap malam ini? Diu sangat terkejut mendengarnya, namun dia mengangguk pelan. Mereka berdua pun melangkah masuk bersama ke dalam apartemen. Sepatu mereka terlepas berantakan di dekat pintu saat langkah keduanya mulai goyah. Dan ciuman itu pun terjadi. Diu berjinjit erat selagi Won merengkuh tengkuknya dan memeluknya erat, membuat pertahanan wanita itu runtuh sepenuhnya. Coba lihat bagaimana tatapan mata mereka berdua saling mengunci erat saat ini, kawan. Sebuah tatapan penuh gairah yang begitu selaras. Diu tampak perlahan melonggarkan ketegangannya dan mulai menikmati kebersamaan mereka. Tatapan Won terasa kian menajam. Sementara mata Diu terlihat semakin sayu dan pasrah dalam dekapannya. Dan segalanya mengalir begitu saja, sisanya menjadi malam yang panjang. Sang penulis menyisipkan beberapa percakapan manis di tengah keintiman mereka. Mari kita simak kelanjutannya. Ada beberapa obrolan menggelitik yang terjadi. Membuat malam sunyi, mereka terasa jauh lebih hangat dan menyenangkan. Pada satu titik, Won merasa seluruh tubuh Dim begitu mungil. Hingga pandangannya perlahan mulai sedikit mengabur. Dan disela napas yang memburu, Won kembali berbisik pelan menanyakan, apakah momen ini terasa menyenangkan? Apa yang wanita itu pikirkan tentang malam ini? Saat itulah, Diu teringat kembali ucapan Won di mobil. Bukankah kau selalu saja berkata bahwa semuanya baik-baik saja? Mengingat perkataan itu, kali ini Diu mengumpulkan keberaniannya, lalu berbisik lembut. Aku sangat menyukai ini. Dan kebersamaan mereka terus berlanjut. Keduanya kian tenggelam dalam keintiman malam yang semakin memanas. Diu sempat berbisik, bertanya apakah Won sudah berpengalaman dalam urusan semacam ini. Won balik bertanya dengan gemas. Apakah dia benar-benar mengira kalau semua ini terasa biasa baginya? Won bahkan mengeluh manja, menanyakan apakah Diu tahu betapa tersiksanya dia seharian ini gara-gara memikirkan dirinya. Terus memikirkan senyuman Diu sampai-sampai pikirannya menjadi kacau dan hampir gila sepanjang hari. Beberapa jam telah berlalu sejak mereka mulai. Dan jarum jam terus berputar selagi keduanya menikmati malam bersama. Hingga akhirnya, waktu pagi pun kembali menjelang. Keduanya pun akhirnya tertidur dengan sangat lelap hingga keesokan paginya. Saat Diu perlahan terbangun dengan tatapan yang sedikit linglung. Sesaat lupa di mana dia berada. Diu mengerjapkan matanya beberapa kali hingga akhirnya tersadar sepenuhnya bahwa dia kini sedang berada di rumah sendiri. Gawat, dia berbisik lirih, aku ketiduran begitu saja tanpa sadar. Diu langsung tegang dan buru-buru bangun. Tapi Won ternyata sedang tertidur lelap tepat di sampingnya. Cowok itu menggeliat pelan sambil meracau memanggil Nuna. Dengan suara serak khas bangun tidur. Wajah Diu memerah saat memandangnya sembari membelai lembut rambutnya. Semalam dia terus memaksa tidur di sini, dan sekarang malah nyenyak sekali. Mirip kucing jalanan yang baru diadopsi. Diu tersenyum lebar sambil mendekat. Memeluknya erat selagi ingatan tentang ucapan semalam kembali berputar. Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu, Nuna. Seperti Nuna yang ingin mengenalku, aku pun penasaran setengah mati tentangmu. Coba pikirkan baik-baik. Awalnya mengobrol saja sudah membuatku senang seharian. Tapi sekarang aku ingin melangkah lebih jauh bersamamu.
Jiu merenungkan semua kata-kata itu sambil terus menatap dalam wajah tidurnya. Aku menyukaimu, bisik Won pelan sambil mengecap lembut keningnya. Mereka berdua masih berbaring diam. Sementara pakaian mereka berserakan di lantai dekat ponsel yang tergeletak. Kamera menyorot layar ponsel yang tiba-tiba menyala dan menampilkan satu nama kontak di sana, Ibu. Sebuah pesan singkat dari ibunya datang menanyakan soal tagihan rumah sakit yang sudah menumpuk. Begitu mereka berdua akhirnya terbangun, Won bertanya lembut, Luna mau makan apa hari ini? Jiu menjawab singkat, roti lapis saja. Won mengangguk paham sambil tersenyum hangat. Sambil beranjak merapikan tempat tidur, Jiu termenung sejenak lalu berujar, kalau begitu lihatlah ponselmu. Seharian bersama Won membuatku benar-benar lupa memeriksa ponsel. Gumamnya seraya mengambil dan membuka kunci layarnya. Tiba-tiba tatapan mata Jiu tertuju pada pesan masuk itu, langsung kehilangan binarnya. Jiu hubungi ibu, begitu membaca ini, tagihan biaya rumah sakit sudah jatuh tempo. Dengan suara yang diusahakan tetap tenang, Jiu berpamitan, aku keluar sebentar ya. Mau menelepon dulu. Won hanya bisa memandangi punggungnya yang menjauh. Baiklah, aku akan memesan minumannya dulu. Iya, sahut Jiu sebelum melangkah keluar pintu. Sementara Won membatin wajahnya tampak tidak sehat. Jiu turun ke bawah, lalu menelepon ibunya, halo ibu, aku sudah melihat pesan ibu. Kenapa baru dibalas sekarang? Apa terjadi sesuatu di kampusmu, tanya ibunya di seberang telepon. Berapa nominal biaya rumah sakit kali ini? Tanya Jiu langsung. Ibu butuh sekitar 5 juta won untuk sekarang. Bisakah kamu meminjamkannya dulu? Ibu akan ganti secepatnya setelah dapat uang. Mendengar itu, Jiu pun membeku. 5 juta won jumlah yang bahkan tidak bisa kukumpulkan meskipun bekerja tanpa istirahat selama 3 bulan. Namun, Jiu memaksakan diri menjawab dengan nada santai. Ibu jangan khawatir, nanti akan kukirimkan uangnya. Setelah itu, dia berjalan kembali menuju kamar. Begitu Jiu melangkah masuk, Won langsung menyapa, Nuna, nanti malam teman-temanku mau berkumpul. Kamu mau ikut pergi denganku? Tidak, pasti acaranya sangat seru. Jiu mendekat lalu langsung merebahkan tubuhnya di samping Won sambil memeluknya erat. Won sempat merasa agak canggung, namun dia tetap melingkarkan lengannya hangat untuk menenangkannya. Saat Jiu menyusup lebih dekat, Won tidak mengerti mengapa gadis itu mendadak menciumnya. Namun dia hanya membalas dekapan hangat itu, membuatnya merasa nyaman. Di dalam hati, Jiu membatin. Won memelukku dalam keheningan yang cukup lama seolah dia ingin meyakinkanku bahwa dia selalu ada. Beberapa hari kemudian di kampus, Jiu mengirimkan sebuah pesan singkat kepada ibunya. Uangnya sudah kukirimkan ibu, tidak perlu mengembalikannya lagi. Di layar, tampak saldo rekeningnya terkuras habis. Seluruh sisa uang pesangon beserta tabungan terakhirnya ludes terkirim. Sang ibu membalas dengan ucapan terima kasih. Kamu sudah meringankan beban berat ibu. Rasanya bersalah sekali setiap kali harus meminta bantuanmu. Sambil merenung pilu, Jiu membatin sisa uang pesangonku habis. Aku harus bertahan hidup tanpa uang sementara waktu. Haruskah mencari pekerjaan sampingan lagi? Namun, dia tetap membalas pesan ibunya dengan tenang. Apa semuanya baik-baik saja, Bu? Apakah kondisi ibu sudah mendingan? Aku di sini baik-baik saja. Ibu jangan mengkhawatirkanku, aku tidak apa-apa. Jiu teringat kata-kata itu selalu diucapkannya berulang kali. Apa kebiasaan ini turunan? Aku ada kelas, kututup teleponnya ya. Lalu, beberapa hari berlalu. Nuna, panggil Won. Jiu yakin dia bisa mengatasinya. Hubungan mereka terasa semakin dekat. Boleh ku ikuti Instagramnya? Nggak boleh. Kenapa? Aku nggak bakal memamerkannya ke 120.000 pengikutku kok. Aku cuma ingin pamer dengan bilang, kalau kamu itu cantik banget. Kami bertemu setiap hari. Won mendekat dan berbisik pelan. Kamu kelihatan cantik banget. Ngomong apa sih? Ucap Jiu tersipu. Ada adegan manis yang tidak bisa kuperlihatkan di sini. Akhirnya, siang dan malam berlalu. Jadi tolong pinjam tanganmu sebentar saja. Jiu akhirnya mengalah. Lalu mereka mengunggah foto genggaman tangan. Dan foto itu mendapat lebih dari 1000 suka. Jiu terdiam sambil menghitung. Berapa lama lagi mereka bisa terus begini tanpa harus merasa cemas. Jelas bukan kebetulan kalau kami selalu menempel dan tak terpisahkan setiap kali bekerja. Bisa tolong layani meja 4. Jiu bergumam dalam hati, aku bisa gila. Pikiranku hanya dipenuhi tentang dia. Jiu lalu menatap ponselnya.
Ada pesan masuk dari Won. Aku ingin pergi ke cafe di luar kota hari ini. Aku menemukan tempat yang indah bersamamu. Kita juga bisa jalan-jalan sebentar, dan sekali lagi, aku tidak bisa menceritakan perjalanan mereka. Mereka berdua terlihat sangat bahagia bersama. Saling menahan diri, dengan mata terpejam, di rumah maupun di tempat lain. Aku masih tidak bisa memperlihatkan apa-apa, ya ampun. Mereka benar-benar manis seperti kelinci. Namun Ju menyadari, tak butuh waktu lama untuk tahu kalau ada yang salah dengan pesan Won. Enggak, mungkin dia cuma sibuk akhir-akhir ini. Ju mengeting. Won, apa kamu mengabaikanku? Lalu mengirimkannya. Won, apa semua baik-baik saja? Ada apa? Kamu sibuk ya? Kenapa tidak dibalas? Dia menatap ponselnya sambil tertunduk lesu. Ternyata 1 minggu sudah berlalu begitu saja. Won tidak lagi membalas pesannya, dan kini 10 hari telah terlewati di layar ponsel itu. Semua usahanya berakhir tanpa jawaban. Apa aku melakukan sesuatu yang membuatmu merasa tidak nyaman? Lalu dikirimnya pesan lain, kenapa kamu tidak memberi kabar? Aku agak khawatir, semoga kamu baik-baik saja. Namun tetap saja, tidak ada balasan. Duduk menyendiri, kepalanya tak bisa berhenti berpikir. Apa sebenarnya alasannya? Meskipun dia sudah berusaha keras untuk tidak berpikir negatif. Pikiran buruk terus bermunculan, tidak boleh berpikir begitu. Hingga muncul kesimpulan yang paling dia takuti, ini semua sudah berakhir. Setelah Won menghilang begitu saja, dia kembali sendirian. Di tempat kerja, di jalan pulang, di saat-saat biasanya dia menanti sebuah pesan. Kini yang tersisa hanyalah keheningan, memberinya banyak waktu untuk merenungi dirinya sendiri. Tiba-tiba semua terasa teramat jauh, seolah kebersamaannya dengan Won hanyalah sebuah mimpi. Cowok yang sempat dia suka itu, mungkin memang cuma sekadar kekaguman biasa. Sesuatu yang lebih mirip sebuah pemujaan. Sebelum ini, dia bahkan tidak bisa mendekatinya. Memandangnya dari kejauhan saja sudah cukup membuat hatinya merasa senang. Orang sepertinya, yang selalu dikelilingi banyak orang dan tak tergapai, bisa sedekat ini dengannya. Dia masih ingat saat mereka tertawa bersama karena lelucon konyol. Momen-momen sederhana saat Won tersenyum manis di sisinya. Mungkin kenangan manis yang dia kira membuat mereka dekat. Sebenarnya hanya terasa istimewa baginya saja. Tiap malam pikiran buruk mulai merayap di saat dia berjuang bangkit. Tumpukan tagihan pun mulai terasa menyesakan. Dia mulai mencatat angka-angka itu. Setelah menghitung semuanya, keadaanku ternyata jauh lebih sulit dari perkiraanku sendiri. Uang tabungan yang sudah susah payah dia kumpulkan, kini semuanya sudah diserahkan. Meski begitu, tidak banyak yang bisa dilakukan. Bumi tidak bisa mengambil pekerjaan tambahan. Hingga akhirnya, pandangannya tertuju pada secari kertas, sebuah pesan singkat yang dia tinggalkan. Nune, aku pergi duluan, dan di bawahnya tertulis panggilan manja yang biasa dia ucapkan, Nuna. Dia terdiam sambil memegang kertas itu, menatap gambar dan pesan di sana untuk waktu yang lama. Hal itu sangat memengaruhi perasaannya, terutama setelah keheningan tanpa kabar yang menyiksa selama 10 hari. Terlalu banyak kenangan yang tertinggal dalam setiap detail kecil di sekitarnya. Namun akhirnya, sebuah petunjuk pun ditemukan. Uni berhasil menemukan alamat tempat tinggal Yuan. Saat Uni meminta alamat itu dengan alasan ingin mengirim hadiah sederhana, Wuyan memberikannya tanpa curiga sedikit pun. Dia bahkan bertanya dengan penasaran, hadiah apa yang akan diberikan, apakah sesuatu yang lezat? Dengan bersemangat, Uni langsung menjawab bahwa itu bukan apa-apa. Itu hanyalah sebuah lampu hias. Karena Wuyan pernah bilang dia tidak bisa tidur nyenyak saat sendirian. Akhirnya, Uni memutuskan untuk menemui Wuyan secara langsung. Untuk sampai ke sana, dia harus berganti kereta bawah tanah dan bus sebanyak 2 kali. Alamat itu ternyata berada di daerah pinggiran kota yang sangat sepi. Bukan di kawasan gedung tinggi, melainkan perumahan warga biasa. Begitu Uni tiba dan menatap bangunan itu, dadanya seketika terasa begitu sesak. Aku merasa agak gugup, pikir Uni dalam hati dengan sedikit terkejut. Apakah Wuyan benar-benar tinggal sendirian di tempat seperti ini? Apalagi kedatangannya ini tanpa memberi kabar sebelumnya. Meski begitu, dia memberanikan diri untuk menekan tombol intercom, namun hening. Lalu dia mencobanya lagi. Namun, bahkan setelah menekan tombol itu sampai 3 kali, tetap tidak ada jawaban sama sekali dari dalam. Rasa kecewa mulai menyelimutinya. Dia ragu
Apakah memang tidak ada orang di rumah? Namun tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari interkom itu. Nuna seketika matanya membelalak lebar. Tak lama kemudian, Wian muncul di hadapannya dengan napas terengah-engah dan wajah memerah seperti habis berlari kencang. Bagaimana Nuna bisa ke sini? Wian akhirnya berdiri langsung di depannya setelah 10 hari. Pemuda itu mencoba menjelaskan sambil mengatur napasnya yang memburu. Begitu melihat wajah Nuna di layar interkom, aku langsung berlari turun ke bawah. Dia hanya mengenakan celana santai dan kaos putih dengan rambut yang sangat berantakan. Terdapat lingkaran hitam di bawah matanya, dan bibirnya pun tampak pecah-pecah. Kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah pertanyaan lirik, menyiratkan rasa khawatir yang tak mampu disembunyikan. Nuna baik-baik saja. Padahal dalam hati, ingin sekali dia tumpahkan segalanya. Kenapa kamu harus menghilang begitu saja? Kenapa sangat sulit sekali dihubungi? Apa kamu tahu betapa khawatirnya aku? Atau memang hubungan kita hanya sebatas ini, bagimu? Semua kalimat itu tertahan di tenggorokannya. Sementara Wian hanya terdiam sambil terus mengatur napas. Begitu melihat wajah lesu Wian di depannya, suara Uni mendadak tercekat begitu saja. Semua ucapan yang dia persiapkan mendadak sirna. Pada akhirnya, gadis itu hanya tersenyum, harus raya memanggil pelan namanya. Wen berusaha menaikkan seluruh emosi di dadanya dan memilih menanyakan satu hal yang paling sederhana. Apakah kamu sudah makan? Uni tetap terdiam. Detik berikutnya, Wian mendekat dan mendekap erat tubuhnya sambil berbisik lirih bertanya bagaimana Nuna bisa sampai ke sini. Dia terkejut berada di pelukan serat itu. Namun Uni tetap menjawab dengan jujur. Kenapa kamu tidak pernah muncul lagi? Wen bilang dia sibuk, tapi karena Uni tidak bisa menghubunginya, dia menjadi sangat cemas. Maaf, aku sedang ada masalah-masalah seperti apa yang sedang dia hadapi. Dia terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara lirih hanya urusan keluarga. Uni menerima jawaban itu, meski ia merasa ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Dia paham, tapi bisa merasakan tubuh Won bergetar. Apa dia menangis? Tidak mungkin, kan? Uni lalu menangkap wajah Won dengan kedua tangan, mencoba menatapnya lebih jelas. Won menatapnya dengan bingung, lalu tiba-tiba gadis itu menepuk kepalanya pelan. Teguran sayang yang bukan bermaksud kasar. Kenapa kakak memukulku? Gadis itu langsung bersikap serius, mencoba menyembunyikan emosinya sendiri. Tapi bagaimanapun juga, memukul kepala orang lain itu tetap salah, tahu? Won, yang bingung apakah sedang dimarahi atau dipedulikan, hanya menjawab dengan lemah. Haimeng, benar juga. Uni menatap pemuda itu, sekali lagi, masih menyimpan rasa curiga. Apa mereka memarahimu? Setelah bertanya begitu, Uni melangkah masuk ke rumah Won. Rumah itu terasa sangat luas. Gorden tebal tampak tertutup rapat, hingga ruangan menjadi gelap, dengan selimut kusut di atas sofa. Rasanya rumah ini terlalu besar untuk seseorang yang tinggal sendirian. Won tetap diam, lalu, tiba-tiba dia mendekat, dan berlutut di hadapan Uni. Dan Won hanya menyandarkan kepalanya di pangkuan Uni. Tanpa berkata apa-apa, ia hanya diam bersandar di sana. Uni mengusap rambutnya dalam diam, hingga Won berbisik, Nuna, melihat wajahmu membuatku bahagia. Lalu tanpa mengangkat kepalanya, ia memohon terus, elus aku seperti ini. Selama hari-hari tanpa kabar itu, Uni menyimpan begitu banyak hal yang ingin ditanyakan. Namun melihatnya bersikap seperti ini, semua pertanyaan itu kehilangan kekuatannya. Won terlihat seperti kucing manja yang butuh perhatian, membuat Uni membatin heran. Kucing? Seolah ia bisa membaca reaksi itu. Pemuda itu mengakuinya, ya, dia kucingnya. Uni merasa canggung, jangan mengaku secepat itu, dong. Tapi begitu melihat wajahnya, rasanya ada sesuatu yang menenangkan. Kalian pasti tahu kelegaan seperti ini kan? Ketegangan, kemarahan, dan rasa takut perlahan mereda. Won tetap terdiam tanpa suara. Uni menyadari gerakan kecil dari pemuda itu dan merasa bingung ada apa. Meski begitu, Uni memilih untuk tidak bertanya. Belakangan, di kamar mandi, dia menyadari hal lain. Kamar mandi di rumah Won bahkan hampir seukuran dengan kamar tidurnya sendiri. Uni mengira mereka sudah semakin dekat, tapi semakin banyak hal yang ia ketahui tentang Won. Semakin ia merasa masih banyak rahasia. Ternyata masih terlampau banyak hal yang belum dia ketahui tentangnya. Tiba-tiba pintu terbuka, panggilan Nona, seketika membuat Uni tersentak kaget. Won muncul di ambang pintu, dalam keadaan basah,
wajahnya serius dan memerah. Seolah ini hal biasa di dunia. Ayo mandi bersama, Uni tertegun tanpa sanggup berkata apa-apa. Di dalam kamar mandi, air mengalir deras selagi Won memeluknya. Airnya terasa sangat panas. Ya, bagiku ini sempurna. Uni meliriknya tajam. Tahan saja rasa panas itu sendiri. Oh, benarkah? Won membalas tatapan itu dengan keintiman yang sama kuatnya. Padahal waktu itu, kakak yang berteriak kecil, karena mengira aku akan menerobos masuk saat kakak sedang mandi. Kenangan itu seketika membuat wajah Uni merona merah padam. Dia membuang muka. Jadi kamu dengar? Uni bertanya dengan kesal, karena sebelumnya Won tidak pernah membahas masalah itu. Lalu, Uni mencubit gemas pipinya, sementara Won hanya tersenyum. Ya, kakak memang kurang berhati-hati. Aliran air hangat mengguyur tubuh mereka berdua sementara Won terus memeluknya dengan erat. Momen manis ini membuat pembatas tipis tak kasat mata di antara mereka akhirnya sirna sepenuhnya. Lalu Won menatapnya lembut dan berbisik, ini sungguh menenangkan. Ia terdiam sejenak. Dulu kita selalu menampil setiap waktu, dan sekarang rasanya begitu tidak nyata bisa bersamamu lagi seperti ini. Uni menundukkan pandangannya dan memeluknya dengan lebih erat. Aku tidak bisa menghubungi kakak, lirihnya pelan. Uni merasa saat itu, hubungan mereka sudah benar-benar berakhir. Air pancuran mandi masih terus mengalir deras. Dia menggigit bibir bawahnya, berjuang keras menahan air mata, dan meluapkan seluruh rasa sesak, serta kesedihan yang terpendam selama hari-hari jauh darinya. Sambil tersenyum sedih, Uni akhirnya mengaku kalau dia sangat ketakutan, lalu menatap matanya. Uni sadar bahwa sebenarnya dia tidak tahu apa-apa tentang pria itu. Dia terkejut, mengaku cemas hingga datang tiba-tiba. Suaranya bergetar takut kalau kedatangannya justru tidak diinginkan oleh Uni. Air mata Uni kini menyatu dengan hangatnya aliran air di wajahnya. Pertahanannya runtuh seketika dan Uni pun menangis tersedu-sedu. Terakhir kali dia menangis sehebat ini adalah saat neneknya meninggal dunia. Meskipun begitu, dia tetap diam di sana dan mendekap erat kedua pundak Uni yang berguncang hebat. Begitu Uni mulai tenang walau masih terisak, dia berbisik lembut, "Nona, tatap aku." Dia mendongak, mengingat pria itu sangat populer dengan 120.000 pengikut. Uni menarik napas panjang dan mengaku sempat takut jika pria itu sudah bosan dengannya. Tatapannya melembut sembari menangkap wajah Uni pelan. Ada alasan mengapa dia tidak bisa bicara dengan Uni. Sambil menghapus air mata Uni, dia tahu itu bukan alasan untuk membiarkannya larut dalam kecemasan sendirian. Suaranya tegas, "Takkan terulang lagi." Uni hanya menggigit bibirnya. "Kenapa kamu tidak bisa bicara padaku?" tanya Uni sembari menatap beberapa luka lebam. "Apakah luka ini ada hubungannya dengan alasanmu?" "Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi padamu." Uni menatap cemas dan bertanya apakah pria itu sedang mengalami kekerasan. Dia tertawa canggung, lalu menggoda Uni bahwa dia akan bercerita jika diberi kecupan hangat. Mata Uni membelalak heran, bagaimana bisa pria itu bercanda setelah melihatnya menangis sedih. Dia tersenyum lirih, mengaku sebenarnya sangat merasa menyesal. Pria itu mendekatkan wajahnya, merasa sangat bahagia bisa sedekat ini kembali dengan Uni. Dia berbisik lembut mengucapkan terima kasih, lalu mengecup hangat kening Uni. Setelah mematikan aliran air pancuran mandi, dia bercerita kalau ayahnya mendesaknya untuk segera pulang. Dia diminta makan malam bersama kakak laki-lakinya, sosok yang sebenarnya sangat jarang dia temui selama ini. Sambil menopang dagu, dia menjelaskan ayahnya selalu memaksa mereka makan bersama karena mereka keluarga. Uni terdiam selama beberapa saat sebelum bertanya, apakah dia memang jarang bertemu dengan kakaknya selama ini. Dia hanya menggeleng pelan sambil memalingkan wajahnya yang terlihat begitu bingung. Dia ragu bercerita sementara Uni terus mengamatinya. Tiba-tiba dia tertawa pelan, membuat Uni bertanya heran, mengapa dia malah tertawa. Pengakuan tak terduga bahwa dia hanyalah anak haram di keluarga itu benar-benar membuat Uni terkejut. Dia hanya tumbuh berdua bersama ibunya, yang sayangnya telah meninggal 3 bulan lalu. Keheningan menyelimuti kamar mandi, dan sekarang ayahnya mendadak berlagak ingin menjadi sebuah keluarga yang bahagia. Senyum getir terukir di wajahnya. Untuk apa semua ini? Dia menunduk lesu. Sambil menarik napas berat, dia menegaskan tidak sudi menganggap pria kejam pembawa tangis itu sebagai ayahnya. Uni menatapnya sendu,
bertanya apakah pada akhirnya dia tetap menghadiri makan malam tersebut. Pria itu mengaku sempat menolak, namun akhirnya dia menyerah dan terpaksa tersenyum palsu di sana. Dia memakai setelan jas rapi, bersikap sangat sopan, dan berbasa-basi menanyakan kabar mereka. Mengikuti semua drama kosong itu demi bertahan melewati makan malam yang terasa sangat menyiksa. Senyumnya kini tampak begitu sinis. Dia menunjuk dirinya sendiri, berkata kalau dia sudah sangat ahli dalam memasukkan kebahagiaan. Namun dia terdiam sejenak menyadari kehadirannya kini terasa jauh lebih nyata bagi Uni. Dia menyandarkan kepalanya di dada pria itu, sama seperti aku, suaranya terdengar sangat lirih. Aku juga pandai memaksakan senyum dan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Itu caraku, agar bisa terus melangkah. Lalu, aku menarik napas dalam-dalam. Ibuku sedang dirawat di rumah sakit. Dia hanya diam membisu. Dia menikah lagi dan meninggalkanku bersama nenek. Pandangan pria itu mendadak kosong, tapi setelah nenek meninggal, ibuku tiba-tiba muncul hanya untuk meminta uang. Aku memegang wajahnya. Jika ada yang bertanya, aku akan bilang aku baik-baik saja. Tapi sebenarnya tidak. Mataku menatap matanya bersamamu. Rasanya juga sama seperti itu. Malam terasa begitu damai dan tenang di bawah langit bersih sehabis mandi. Di dalam rumah, aku datang membawa kotak pertolongan pertama. Serius, kau tidak perlu mengobati itu, katanya sambil memakai piyama. Ini tidak seberapa sakit, tapi tentu saja sakit. Aku sudah memegang salep. Ini biar cepat sembuh, dia pasrah dan menghela napas melihat isi tasku. Aku tertawa canggung, mengaku kalau aku memang tipe orang yang membawa terlalu banyak barang. Sambil mengoleskan salep, dahiku berkerut. Tapi ayah macam apa yang memukul putranya sendiri hanya karena menolak pergi? Tatapanku meredup kesal. Sangat memuakkan dia tersenyum dan berkata bahwa ayahnya tidak menganggapnya anak. Konyol sekali. Karena masih merasa kesal, aku tidak sengaja menekan salah satu lukanya hingga dia mengaduh kesakitan. Aku langsung menarik tanganku minta maaf karena menekan terlalu keras, tapi dia menolak. Dia menjawab terlalu cepat, senyum anehnya membuatku menatap curiga. Lalu aku menyadari alasannya, tatapan matanya membuatku tersentak mundur. Wajahku langsung memerah, aku minta maaf sementara dia memalingkan muka. Dia bergumam bahwa menggaruk tengkuk tadi hanya reaksi spontan yang tidak bisa dia tahan. Dia mencoba menjelaskan soal aliran darah dan sistem saraf simpatik dengan gugup. Aku terus menatapnya dengan bingung hingga akhirnya dia menyerah dan menyebut dirinya ceroboh. Ucapannya membuatku tertawa. Aku mencoba menahannya, tapi gagal. Sementara dia terus menatapku. Ini bukan hal yang pantas dikatakan pada seorang pria, tapi aku mendekat, menyentuh wajahnya, lalu menciumnya. Tindakanku yang tiba-tiba itu membuatnya sangat terkejut. Begitu ciuman itu berakhir, aku langsung menarik diri menyadari betapa beraninya aku. Lalu aku bergegas pergi dan bersembunyi di ruangan lain. Dia terpaku di sana dengan wajah merah, menatap kepergianku. Di balik pintu, aku menyandarkan punggung ke dinding sambil merutuki keputusanku untuk bersembunyi. Aku gemetar berpikir bahwa kami baru saja meruntuhkan batasan lain. Wajahku semakin memanas membayangkan dia yang masih duduk di sana membuatku sangat malu. Sementara itu, dia memanggilku menyuruhku keluar karena urusan mengobati lukanya belum selesai. Kesadaranku kembali seketika saat pintu di depanku tiba-tiba saja terbuka lebar. Aku menjerit kecil karena terkejut masih merasa canggung hingga tidak sanggup menatap matanya. Dia tertawa melihat tingkah maluku, lalu perlahan menggenggam tanganku dengan sangat erat. Aku tidak akan memakanmu, katanya santai sebelum menyampaikan sebuah permintaan sederhana. Lanjutkan saja, pintanya, membuat pipiku makin panas saat dia menunjuk luka-lukanya. Tapi tidak ada memar di sini. Dia menarik tanganku dan menempelkannya di dadanya. Benarkah, tanyanya seraya menuntun jemariku sedikit lebih tinggi menunjukkan memar lain. Mungkin di sebelah sini. Mataku membelalak melihat bekas luka yang masih tersisa. Lalu dia menunjuk ke arah dekat lehernya sambil tersenyum manis. Wajahku memerah sempurna menyadari masih ada beberapa perban yang harus dipasang. Lalu dia meletakkan satu tangan di belakang kepalanya. Mereka berciuman. Dunia seolah lenyap sepenuhnya selama beberapa saat. Uni kehilangan keseimbangan, membuat mereka berdua sedikit goyah bersama. Saat mata mereka kembali bertemu, Uni menatapnya tajam dan Yan membalas tatapan itu. Setelah beberapa kata terucap, Uni akhirnya memberikan jawaban yang selama ini Yan tunggu. Sejak saat itu,
Jarak yang selama ini membentang di antara mereka mendadak lenyap. Malam itu, mereka menghabiskan waktu berjam-jam bersama, saling membagi kehangatan, percakapan panjang, juga perasaan yang sudah sangat lama mereka pendam dalam diam. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, tidak ada lagi yang merasa harus menyembunyikan perasaan mereka yang sebenarnya. Keesokan paginya, Uni terpaksa bersandar di dinding koridor saat dia berjalan. Aduh, gumamnya setengah mengantuk aku, bahkan hampir tidak bisa berjalan sekarang. Dian tertawa kabari aku, setelah kelas ya, nenek. Dia mengantar Uni ke kampus sebelum pergi menyelesaikan urusannya sendiri hari itu. Sembari menatap mobilnya menjauh, Uni bergumam pelan yang terlihat biasa saja setelah semalam. Wajah Uni memanas mengingat kejadian semalam. Napas hangat pria itu benar-benar bukan main. Masih merasa salah tingkah, dia berjalan ke mesin minuman dan membeli sebotol air. Apakah ini hanya karena perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan? Sambil mengambil minumannya, Uni merenung setelah hari itu, ada yang berubah di antara mereka. Meskipun banyak rintangan yang menghadang, mereka berdua kini merasa jauh lebih nyaman satu sama lain. Tentu saja, masih ada luka yang belum sepenuhnya kering. Banyak hal sensitif yang sengaja tidak mereka bahas, namun kini mereka menghadapi semuanya bersama. Beberapa waktu kemudian, di musim gugur, Uni sedang berjalan melamun di kampus, saat sebuah suara memanggilnya. "Permisi." Uni mendongak seorang pemuda yang berdiri di depannya, terlihat sangat gugup sekali. "Aku sudah memperhatikanmu sejak beberapa waktu yang lalu." Dia menarik napas panjang, lalu bertanya pelan, "Apakah kamu sudah punya pacar?" Beberapa mahasiswi di dekat sana berbisik kagum, astaga, dia berani sekali melakukan itu. Pemuda itu buru-buru membela diri, "Aku bukan orang aneh atau penguntit semacamnya." Dia lalu memperkenalkan diri dengan cepat, "Namaku Hong Tai. Aku sudah latihan menyapamu selama berbulan-bulan, tapi selalu saja merasa terlalu gugup." Uni benar-benar kehilangan kata-kata sebelum dia sempat menjawab. Sebuah suara terdengar dari belakang. "Aku pacarnya." Kata suara itu membuat Hong Tai membeku saat berbalik menemui Yon. "Pacarnya? Yai, itu aku." Hong Tai menelan ludah melihat Yon yang begitu tinggi. Dipikir-pikir itu ide yang buruk. "Maaf sudah mengganggu," ucapnya lalu pergi. Dia membungkuk cepat lalu pergi, meninggalkan Uni yang merasa sangat malu. Hubungan mereka pun terasa makin jelas. Uni kemudian menatap ke arah Yon. "Apa tidak apa-apa bicara begitu?" Yon menatapnya dengan kesalahan. "Maksudmu apa? Kita pacaran kan?" Di sekitar mereka, beberapa mahasiswa mulai berbisik-bisik. "Mereka benar-benar pacaran?" Ternyata rumor itu benar. Yan masih terus menggerutu kesal. "Sepertinya aku harus mulai duduk di sebelahmu." Uni terus memperhatikan ekspresi wajahnya. Apakah Yon benar-benar marah? Sambil duduk di bawah pohon rindang, mereka berdua mengobrol santai. "Bagaimana ujianmu tadi?" "Lumayan," jawab Uni sambil menggigit kembali makanan ringannya. "Sepertinya kamu akan berhasil mendapatkan beasiswa itu lagi." "Aku sangat butuh beasiswa itu," senyumnya perlahan memudar. "Sebab jika tidak, Uni terancam harus keluar dari kampus dan mengambil lebih banyak shift kerja." Yang sempat terdiam beberapa detik sebelum memanggil, "Nona, apakah ibumu masih sering menelponmu?" Uni langsung terkejut mendengarnya. "Ya, dan apa yang dia katakan?" "Selalu hal yang sama. Menunduk, lalu meminta uang untuk tagihan rumah sakit." Dan saat ditanya, apakah dia masih mengiriminya uang, "Tentu saja," jawabnya tanpa ragu. "Dia adalah ibuku," dan saat itulah, dia membuang muka. "Kenapa kamu harus melakukan ini hanya karena dia ibumu?" Dia terdiam beberapa detik. "Aku tidak tahu," jawabnya dengan senyum canggung. "Aku tidak pernah mempertanyakannya." "Kenapa tidak?" Tatapannya goyal. "Karena aku takut," jawaban itu membungkamnya. "Tidak peduli apapun jawabannya nanti." Dia memaksakan senyum. "Itu akan menyakitiku." Sambil menggenggam tangannya, sebuah pikiran lain mendadak muncul. "Aku takut jika segalanya menjadi terlalu indah." Yon lalu meremas jemarinya. "Ada sesuatu yang aku takuti juga." Dia menatapnya heran. "Kamu?" Pria itu tersenyum. "Ada acara kumpul keluarga malam ini," ucapnya sambil merapikan dasi. "Ayah meneleponku lagi." Dia akhirnya mengerti. Pantas saja kamu memakai setelan jas." "Iya." Lalu dia memanggilnya, "Nanek, hai men, bagaimana kalau hari ini kita matikan ponsel saja?" Perempuan itu menatapnya,
Lalu mereka pergi bersama begitu saja. Tak lama kemudian, keduanya sudah di pantai. Langit biru membentang di atas mereka, mengiringi ombak yang pecah lembut di pasir. Air dingin menyentuh kakinya, sudah lama sekali. Rasanya sudah lama sekali aku tidak ke pantai. Senyumnya begitu tulus, yang memperhatikannya dalam diam. Aku tidak tahu kamu sangat menyukainya. Tentu saja aku suka. Dia berbalik menghadapnya. Tempat ini sangat indah. Sesaat, pria itu hanya menatapnya tanpa bisa memalingkan wajah. Benarkah? Dia bertanya dengan canggung saat berjalan menyusuri pasir. Perempuan itu menyadari sesuatu yang aneh. Kamu yakin segalanya baik-baik saja? Aku sangat senang bisa berada di sini bersamamu. Tapi nenek, Yan memotong kalimatnya. Tubuhmu dingin sekali. Tanpa pikir panjang, dia melepas jaketnya, lalu menyampaikan itu ke bahu sang gadis. Dia menatapnya, pria itu tampak menyembunyikan sesuatu. Uni memegang wajahnya dan berbicara dengan tegas. Kita sudah sepakat tidak akan menyembunyikan apapun. Dion merasakan kehangatan tangan gadis itu. Begitulah, dia membuang muka, kenyataannya. Ingatan tentang kejadian tadi malam kembali membayangi pikirannya. Kakaknya mencengkeram kerah bajunya. Pertengkaran, amarah, dan untuk pertama kali dalam hidupnya, dia membalas pukulan itu. Kamu memukul kakakmu? Tanyanya dengan ketakutan, kejadiannya sangat buruk. Kalian benar-benar bertengkar. Dia memeriksa wajah Yon, kamu terluka, tapi dia tersenyum, rasanya aku memukulnya lebih banyak dibanding dia memukulku. Bagaimana bisa begitu? Karena dia selalu menjadi orang yang memukulku duluan, gadis itu terbungkam. Pria itu terus tersenyum. Tapi kini ada yang terasa berbeda dari senyuman tersebut. Itu pertama kalinya aku membalas. Kakakku selalu suka menjelek-jelekkan ibuku tepat di depan wajahku. Dia menatap laut saat berbicara, dan dipukuli setiap kali kami bertemu sudah menjadi hal biasa. Suaranya tetap terdengar tenang. Itu caranya menempatkanku di posisi yang semestinya. Mengingatkanku bahwa untuk urusan warisan atau suksesi, aku bahkan tidak boleh bermimpi untuk ikut serta. Sebuah ingatan melintas di benaknya, anak seorang gundik, anak haram. Kata-kata itu terus terngiang seolah baru kemarin terjadi, lalu ingatan itu beralih. Ibunya menyambutnya di rumah, dengan senyum meleleh di wajahnya. Katakan padaku, bagaimana tadi? Ibunya ragu-ragu sejenak. Ayahmu sempat mengatakan sesuatu tentangku. Anak laki-laki itu sudah merasa bahagia hanya dengan melihat senyumnya. Saat itu dia belum mengerti segalanya, namun kini dia paham. Ibunya sangat membutuhkan bukti bahwa cinta pria itu dulunya memang nyata. Sang ibu perlu percaya bahwa dia tidak dicampakkan begitu saja, jadi dia pun berbohong. Iya, ibu, pria itu tersenyum. Semua orang sangat baik kepadaku, dan dia juga menambahkan ayah. Kelegaan yang terpancar di wajah ibunya membuat semua penderitaan terasa sepadan. Sang ibu memeluknya dengan erat. Setiap kali dia pulang dari rumah besar itu, dia meyakinkan diri bahwa wanita itu hanya tidak bisa melihat rasa sakitnya. Kembali ke masa kini, dia pun menundukkan pandangannya. Dia tidak mengirimku ke rumah itu, demi aku. Dia tersenyum tanpa rasa bahagia. Wanita itu hanya ingin mencoba menjangkau ayahku sekali lagi. Sementara nenek terus menatapnya dalam diam. Apa kamu tidak takut? Dia mengerjap kurasa aku akan takut. Ketulusannya membuatnya tertawa. Kenapa kamu tertawa? Karena kamu terlalu jujur. Lalu dia pun menjawab iya. Aku dulu takut. Pandangannya beralih menatap kaki langit. Namun bagaimanapun juga, aku berhasil bertahan. Dia menghela napas dalam. Sejak umur 12, aku hampir tidak pernah melihat kakakku lagi. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di luar negeri. Senyum nostalgia pun terukir yang terpenting. Ibuku selalu tersenyum, manis menyambutku setiap kali aku pulang. Pulang dari rumah ayahku. Suaranya jika itu adalah impiannya dulu. Melihat wajahnya berseri walau sekejap saja. Rasanya semua perjuanganku sungguh sepadan. Senyum itu memudar lambat laun. Dia pasti menyadari kalau aku sama sekali tidak diterima di sana. Saat wanita itu sedang merapikan pakaiannya, dia merasakan tangannya sendiri mulai gemetar. Meski kakak jauh, ayah tetap saja melampiaskan seluruh rasa frustrasinya pada dia setiap kali ada hal yang tidak sesuai keinginan. Setelah ibuku meninggal dunia, aku akhirnya bertemu kakakku lagi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun lamanya.
Tatapannya berubah menjadi sangat dingin, dia sama sekali tidak berubah. Kakaknya terus memukulinya, darah mengalir dari hidung. Namun dia hanya berdiri diam tanpa memberikan reaksi apapun. Tapi pada saat itu, aku sudah tidak peduli lagi. Suaranya terdengar begitu kosong, dia bahkan tidak merasakan rasa sakit sedikit pun. Dia teringat saat dirinya menahan segalanya dengan mata kosong, hingga akhirnya suatu hal berubah. Lalu aku memikirkanmu ketika tatapannya kembali berbinar cerah. Aku membayangkan ekspresi apa yang akan dia tunjukkan jika melihatku begitu. Dia membayangkannya cemas, sedih, bahkan mungkin menangis. Tiba-tiba saja, kakakku terlihat sangat menyedihkan bayangan dirinya yang tersungkur jatuh. Bayangan pria itu terkapar di lantai terlintas di benaknya begitu kecil dan tak berarti. Ayahku memanggilku hari ini hanya untuk menyuruhku berlutut dan meminta maaf. Dia tertawa kecil. Biasanya, mengabaikan orang-orang itu dan memilih berada di sini malah akan membuatku merasa cemas. Tatapannya kini bertemu dengan tatapan wanita itu pasti membuatku merasa sangat sesak. Keduanya terdiam membisu, sementara bentangan laut luas menghampar indah di belakang mereka. Hingga akhirnya dia berkata, tapi berada di sini bersamamu. Suaranya mendadak tercekat, membuatku merasa. Dia tersenyum tulus seolah aku bisa bahagia. Beberapa saat kemudian di rumah, nenek baru saja selesai mandi. Desah wanita itu sambil mengeringkan rambutnya yang masih basah dengan selembar handuk. Jantungnya masih berdegup kencang. Apa yang sebenarnya sudah kulakukan? Dia berjalan tanpa arah di dalam rumah, berusaha keras menenangkan dan menata kembali pikirannya. Lalu dia teringat kembali perkataan pria itu. Tapi berada di sini bersamamu membuatku merasa bisa bahagia. Bayangan senyuman tulus itu pun seketika terlintas kembali di dalam benaknya. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku merasa sangat lega dan bangga saat mendengar dia mengatakannya. Dia menyentuh dadanya perlahan. Mungkinkah aku merasakan hal yang benar-benar sama? Hanya dengan dia jujur padaku dan mulai terbuka saja sudah membuatku. Itu membuatnya merasa sangat bahagia. Sebelum pria itu menyadarinya, wanita itu berlari dan melompat memeluknya. Yul, Nona. Keduanya pun terjatuh ke lantai. Begitu sadar dengan tindakannya, dia langsung menarik diri dengan perasaan yang sangat malu. Tepat pada saat itu, terdengar ketukan di pintu, membuatnya langsung berbalik arah. Ternyata itu dia, sedang memegang minuman hangat. Mau coba? Dia pun tersenyum. Namun saat melihat wanita itu, dia terpaku. Dia memiringkan kepala heran. Ada apa? Tatapannya menyapu wajahnya, turun ke bahunya, lalu kembali tertuju padanya. Jarak di antara mereka perlahan terkikis. Dia menelan ludahi. Ini bukan salahku. Dia tertegun. Apa? Lelaki itu tersenyum canggung. Kamu cantik sekali. Wajahnya seketika merona merah. Dari mana kamu dapat energi sebanyak itu? Tanyanya dengan sangat salah tingkah, sementara dia hanya tertawa mengamati reaksinya. Lalu dia menggenggam tangannya. Dulu kupikir kita tidak punya kesamaan apapun. Kenangan masa kuliah tiba-tiba melintas kembali di benak mereka. Dia yang selalu dikelilingi teman, dan perempuan itu yang selalu menjaga jarak. Seperti hidup di dunia berbeda. Kenangan lain tentang hujan, kesulitan hidup, dan topeng yang mereka pakai untuk menyembunyikan luka masing-masing. Seolah jalan hidup mereka memang tidak ditakdirkan untuk bersilangan. Dia meremas jarinya, tapi sebenarnya kami berdua hanya menyembunyikan luka kami. Tangan mereka bertautan, dan kupikir hal itulah yang membawa kita ke sini. Dia tersenyum tanpa alasan. Setelah sekian lama sekarang aku tidak merasa sendirian lagi. Adegan bergantung, jejak kaki menghiasi pasir pantai sementara ombak perlahan datang dan pergi. Sembari berjalan berdampingan, dia menatap lautan luas lalu berpaling menatap lelaki itu sambil tersenyum hangat. Jika aku berada di sisinya, dia memejamkan mata sejenak. Aku tahu, aku pasti bisa melaluinya. Setelah selesai menonton dan memeriksa kolom komentar, aku melihat banyak orang mengatakan hal yang sama. Mereka harusnya bisa mengeksplorasi kisah ibunya dengan lebih baik. Tapi secara keseluruhan aku menyukai akhirannya. Aku merasa ini berhasil menyelesaikan hubungan mereka berdua, sekaligus menuntaskan seluruh konflik keluarga dengan sangat baik. Apakah kalian juga menyukainya? Aku melihat jumlah anggota kita terus bertambah sedikit demi sedikit, dan aku berpikir untuk membuat grup Discord. Mungkin bahkan grup WhatsApp khusus anggota, agar kita semua bisa mengobrol lebih dekat lagi. Jika kalian ingin melihat ulasan lengkap karya lain seperti ini,
Jangan lupa tinggalkan tombol suka. Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya.